الحمد لله الذي فرض علينا الحج والعمرة لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على حبيبك الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sedang salat berjum'ah rahimakumullah. Mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah banyak melimpahkan taufik, hidayah, dan dengan izinnya kita pada siang hari ini bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan satu di antara kewajiban kita, yaitu sholatul Jumat. Mudah-mudahan seluruh aktivitas amaliyah ibadah kita yang kita lakukan baik yang berhubungan langsung kepada Allah, hablum minallah, dan antar sesama hablum minannas, diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan insyaallah kita yang hidup di akhir zaman sebagai umat Nabi Muhammad. Harapan kita pada yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Hadirin, pada kesempatan ini Khatib mengajak kepada seluruh yang hadir umumnya dan khususnya untuk diri Khatib untuk terus meningkatkan kualitas mutu iman dan takwa kita kepada Allah. Seiring dengan zaman yang senantiasa semakin berubah dan berubah, masa terus berganti. Rasa-rasanya kalau bukan karena iman dan takwa agak berat menjalani kehidupan yang penuh dengan liku-liku, ujian demi ujian, musibah demi musibah, wabah demi wabah akan terus berganti untuk menguji kita. Mudah-mudahan dengan iman takwa kita menjadi seorang mukmin yang kuat menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah awal di mana umat manusia merasakan bagaimana ada titah seorang mukmin dan muslim untuk bersilaturahim ke Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah. Jadi itulah melaksanakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Tidak semua manusia yang Allah golongkan mustati', orang yang diberikan kemampuan dan kelapangan dan kesempatan. Kemampuan mungkin bisa, namun kadang hati belum lapang. Bahkan dia memang waktunya Allah berangkat. Karena itu mustati, orang yang mampu adalah orang yang diberikan kemampuan, kelapangan, dan kesempatan. Yaitulah panggilan Allah Subhanahu. 3 tahun kita digeser untuk melakukan ibadah suci Makkah karena pandemi 19. Saat tiba ada batasan yang memutuskan adalah usia.
harus di bawah 65 tahun. Saudara, kalau bukan itu adalah takdir Allah, kita tidak bisa mereka. Itulah yang disebut dengan bahwa haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan Anda, kelapangan sudah disodorkan Allah, namun takdir Allah belum menentukan, apalagi yang berdatang. Saudara kaum muslimin, namun Fatih tidak membahas itu. Fatih sedikit ingin mengulas surah As-Saffat ayat 150. Di sana menggambarkan bagaimana seorang putra Nabi mau dikorbankan demi mimpi seorang ayah. Hadirin kaum muslimin, bahwa hidup di dunia perlu berkorban dan berjuang adalah sebuah kepastian. Bahkan perjuangan dan pengorbanan adalah sebuah kata yang selalu beriringan dalam kehidupan manusia. Kita pengen surga, namun tak ada pengorbanannya pun bohong. Kita pengen kaya tanpa berkorban untuk bekerja pun bohong. Apalagi bahagia akhirat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini dapat kita petik surah As-Saffat ayat 150. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'asya, manakala telah sampailah Nabiullah Ismail di usia baliknya. Di usia dia sudah mengeluarkan air mani, tanda sudah besar. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Lalu orang tuanya memanggil, hai anakku Ismail, sini. Semalam sesungguhnya aku telah bermimpi. Apa katanya? Anni adbahuka. Saya diminta Allah untuk menyembelih. Hadirin kaum muslimin, lalu seorang tua yang bijak kepada anaknya dilanjutkan kata-katanya, "Antur madza tara." Hai anakku, bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Seorang anak yang saleh, ia kemudian menjawab pertanyaan orang tuanya. Qala ya abati, hai orang tua, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang telah kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah as-sabirin. Maka hai orang tuaku, kau akan melihat aku di yaumil qiyamah digolongkan sebagai orang-orang yang sabar. Saudara kaum muslimin rahimahullah, ada dua hal yang kita jadikan sebuah hikmah di balik ini adalah sikap seorang bapak ketika ia tunduk dan patuh kepada Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah Nabiullah Ibrahim saja, ketika ia akan dihitan, ihtana Ibrahim ba'da sanadina sana, dihitamnya saja sampai usia 80 tahun Nabiullah Ibrahim. Kemudian ia menikah. Harapan menikah ia dikaruniai seorang putra, tak kunjung datang karena memang bukan urusannya. Ketika usia senja Nabiullah Ibrahim dikabarkan dengan wahyunya, Nabiullah Ibrahim diberikan keturunan seorang putra, seorang nabi bernama Ismail alaihissalam. Saudara, singkat cerita, Allah memimpikan Ibrahim untuk dikorbankan putra kesayangannya, putra yang didampak bertahun-tahun ketika ia berharap seorang yang akan menggantikan dia sebagai generasi. Di situ Allah uji sosok kapasitas Nabiullah Ibrahim sebagai nabi. Coba hari ini kita bayangkan kita posisi menjadi seorang Nabiullah Ibrahim.
Ketika berpuluh-puluh tahun kita menikah, menjalankan syariat kesana kemari, uang sudah tak kali terhitung, uang tak kali jadi masalah, kita akan menjadikan sebagai garansi untuk diturunkan karunia oleh Allah. Namun di saat ketika Allah berikan itu putra yang disayangnya, yang dijadikan sebagai harapan besar sebagai generasinya, Allah minta untuk dikorbankan. Ini kita kadang-kadang punya putra, kita korbankan pergi ke pesantren, pergi menjalankan ilmu agama, sujud di masjid, iktikaf di masjid. Ada 1000 kali kita berpikir, ini orang tua sudah. Kita manjakan mereka dengan dunia, kita manjakan dia dengan harta, dengan kegiatan-kegiatan yang menjauhkan dari Allah. Tiap tahun kita berkorban, tiap tahun kadang kita syariatkan, kadang balik makna hikmah korban tak satu pun terbesit kita ambil dari sebuah pengorbanan seorang bapak yang begitu dia dambakan putranya, dia korbankan demi syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh hari ini orang tua yang berani bertelanjang, berani dia korbankan harta bahkan nyawanya demi kebaikan anaknya agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, itulah hikmah pertama. Kita diuji sebagai bapak, kita diuji sebagai orang tua yang melahirkan. Tak lagi kita akan mengatakan kepada anak, "Hei anakku, ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang kau makan setelah aku meninggal dunia? Ya bunayya, hei anakku. Tapi ia berpikir dengan pertanyaan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Mana dan apa yang kau akan sembah setelah aku meninggal, hei anakku? Warisan masjid, warisan musholla, warisan pesantren, warisan para anak yatim yang santuni, para duafa dan para tua-tua jemput, itu adalah tanggung jawab anak-anak kita yang hari ini kita didik sebagai kita orang tua ketika kita berkisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara, hikmah yang kedua adalah ketika seorang putra yang soleh mengatakan kepada bapaknya, "Ya abatik al-ma'tumah," hai bapak, kalau memang itu perintah Allah, kalau memang ini ada titah dari Sang Pencipta, al-ma'tumah. Sekarang anak kita disuruh ke masjid, angin pisang, disuruh ke mushola, susah tuh. Boro-boro ia barangkali berangkat ke Palestina, angkat senjata, memusuhi orang-orang kafir. Kadang-kadang ia mengangkat Al-Quran saja, mau ngaji saja, tiap tahun kita syariatkan kurban mengalir darah orang yang mengorbankan sapi dan kambing. Tapi tak satu pun besit hikmah dibalik bagaimana seorang putra yang ikhlas dikorbankan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita butuh sosok darah daging kita yang ikut jejaknya Ismail alaihissalam. Kita butuh generasi-generasi yang mau sujud di masjid, takut kepada Allah lantaran perintah Allah. Hadirin kaum muslimin, dan seorang Ismail di usia baliknya yang mampu mengatakan, "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Adalah sebuah kebanggaan seorang anak ketika ia melihat bapaknya, ia lihat dirinya termasuk orang-orang yang bersabar. Saudara, itu saja barangkali perkembangan singkat ini. Mari kita ambil petik sebuah pengorbanan besok tanggal 10 Zulhijjah, di hari-hari tasrik, orang yang telah menyisihkan harta 24.500.000 dari 3.500.000 dikali 7 orang yang korbankan dan Islam, dialirkan darahnya di tabungan bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang soleh dan saleh. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, kita butuh seorang putra-putra yang seperti berkarakteristik Ismail,
yang mau berdiri di depan untuk menjadi garda sebagai orang yang mempertahankan agama orang tua. Orang tua menjadi kehormatannya, agama menjadi sebuah konsep hidup. Untuk Ismail tahunnya ini yang sekarang bukan hanya cerdas, dia hanya untuk berpikir bagaimana ia makan apa, tapi yang mampu dia mengatakan apa yang dia sembah. Hadirin kaum muslimin, itulah barangkali singkat khutbah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang tua yang bermental Ibrahim alaihissalam dan menjadi seorang anak bermental Ismail alaihissalam sebagai bentuk wujud rasa ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.